Nasib sial dialami oleh remaja berusia 19 tahun asal Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pria berinisial R itu ditangkap polisi di kediamannya usai mengancam pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus di media sosial Jumat 6 September 2024. Pria itu mengancam akan menembak Paus Fransiskus saat menjalani lawatannya ke Jakarta pada 3 hingga 6 September. Penangkapan itu dilakukan oleh tim Opsnal Gagak Hitam Polres Padang Pariaman bersama tim Siber Mabes Polri. Awalnya, tim polisi melakukan penelusuran terhadap akun TikTok atas nama Rengga Sawaldi. Setelah berkoordinasi dengan Polres Padang Pariaman, lalu melakukan penelusuran dan berujung menangkap pelaku di kediamannya. Setelah ditangkap, pelaku mengatakan bahwa dirinya hanya iseng untuk melontarkan kalimat pengancaman di media sosial. Angkui kilaf, salah lah. berpijak dalam bermedia sosial, ya. Jangan diulang-ulang ya. Karena Nabi Muhammad Iya, kita punya agama, kita pertahankan agama kita, jangan sampai puas dan jangan hina agama orang lain. Hingga saat ini, pelaku masih ditahan di Polres Padang Pariaman untuk dilakukan penyelidikan. Shalom saudaraku, jumpa lagi bersama saya Yohanes Talayan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia, ada banyak orang-orang yang tidak suka, bahkan mereka rencana untuk membunuh Paus Fransiskus dengan rencana untuk membom di tempat-tempat yang Paus Fransiskus kunjungi. Ada anak yang berusia 19 tahun itu baru ditangkap dan diadili ya, dan mungkin dikasih hukuman karena dia rencana untuk membom waktu kedatangan Paus Fransiskus. Bahkan Densus 88 pun menangkap 8 orang yang rencana untuk membom waktu kedatangan Paus Fransiskus. Bahkan ada oknum-oknum ustadz pun tidak suka dengan kedatangan Paus Fransiskus. Mereka berpikir bahwa kedatangan Paus Fransiskus itu membawa misi, yaitu mengkristenkan Indonesia. Bahkan ada seorang YouTuber yang memakai kursi roda mempraktikkan waktu kedatangan Paus Fransiskus. Sekali lagi, kenapa ya? Ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa oknum-oknum seperti ini selalu muncul dari agama Islam? Dan teroris-teroris pun selalu muncul dari agama Islam. Kenapa? Ini perlu dicari tahu dan betul-betul cari akarnya untuk menyelesaikan. Bukan hanya tangkap oknum tersebut, tetapi harus cari tahu ajarannya dia dapat dari mana, sehingga dia melakukan hal-hal tersebut. Karena pasti ada orang yang mensponsori, atau ada orang yang mendolongi, atau ada orang yang mengajar dia, sehingga dia mau melakukan hal tersebut. Dan saya heran sampai saat ini, oknum-oknum yang melakukan itu selalu muncul dari agama Islam. Seperti contoh, kemarin mau tangkap salah satu oknum di Batu, ya, kota wisata Batu, dan dia rencana untuk mau bom gereja. Dan itu selalu datang dari agama Islam. Itu sampai sekarang perlu cari tahu, bahkan MUI perlu cari tahu hal ini. Ini salah satu masalah terbesar, karena orang oknum-oknum seperti ini itu yang merusak agama Islam itu sendiri. Bukan dari agama lain yang datang merusak agama Islam, tetapi oknum-oknum seperti ini yang datang dan merusak agama Islam itu sendiri. Karena mereka muncul dari mana? Dari Islam, dari agama Islam itu sendiri. Sehingga orang-orang langsung menjadi pertanyaan buat mereka bahwa oh, rupanya Islam itu ajaran seperti ini ya, rupanya Islam itu ajaran seperti ini ya.
Padahal mungkin ya, fakta yang terjadi di agama Islam tidak pernah mengajari seperti ini. Tetapi oknum-oknum seperti ini muncul dari agama Islam, sehingga orang-orang ini mempertanyakan bahwa agama Islam ajaran seperti ini. Tetapi mungkin ajaran tidak seperti itu ya. Tetapi karena mereka muncul dari agama Islam, sehingga orang langsung menjudge bahwa agama Islam itu produk terorisme. Padahal misi Paus Francisco datang ke Indonesia, dia membawa kedamaian. Itu pun diminta oleh presiden, bukan diminta oleh orang Kristen. Diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo. Beliau berkunjung pun bukan hanya di tempat orang Kristen, tetapi juga di tempat masjid atau tempat-tempat orang Islam, sehingga kelihatan sekali sangat baik kedatangan beliau. Bahkan waktu beliau bicara pun tidak ada membawa satu misi yang tanda kutip negatif, tetapi beliau membawa misi selalu positif karena membawa misi kedamaian. Senang sekali kemarin juga ada waktu di masjid waktu kunjungan Paus di masjid pun ada pembacaan Injil di sana, dan juga ada doa yang menggunakan doa dari agama Islam, dan itu sangat kelihatan toleran, itu kayak kelihatan sangat Islam sekali gitu loh. Tapi ke orang-orang seperti ini ya, oknum-oknum seperti ini yang merusak Islam sendiri, dan mereka muncul dari Islam sendiri. Bahkan waktu Menteri Luar Negeri kalau tidak salah ya, minta supaya azan maghrib itu dibuat secara teks saja, karena mau live full misa waktu di GBK kalau tidak salah. Tetapi oknum-oknum terjadi lagi, orang Islam itu tidak setuju. Karena hidup mereka hanya waktu mau sholat aja harus dipanggil lewat toa, harus dipanggil lewat siaran di televisi, azan maghrib televisi. Iman mereka sangat kecil orang Islam ini. Sekali lagi, bukan semua orang Islam, tapi oknum. Harus dipanggil dengan toa, dipanggil lewat azan maghrib, dan lain-lain. Padahal Bapak, Ibu, saudara yang terkasih untuk Kristus ya, dulu toa itu belum ada. Tidak tahu itu mereka panggilnya bagaimana. Karena toa itu juga orang kafir atau orang Kristen yang buat. Waktu sebelum ada televisi, itu juga tidak tahu panggil dari mana. Sejak adanya televisi dan lain-lain, mereka panggilnya harus dipakai toa dan pakai televisi. Dan perlu tahu, kalau mau hidup toleran ya, kenapa tidak diizinkan waktu Menteri Dalam Negeri kalau tidak salah minta supaya azan maghrib itu ditekstualkan. Karena Indonesia pun bukan cuma agama Islam, tetapi ada agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, dan lain-lain. Ada 6 agama di Indonesia. Harusnya kalau bilang toleransi ya sah-sah aja, biar ditayangkan aja. Karena mungkin karena cuma kali ini saja yang di azan maghrib dibuat teks. Dan sekali lagi ya, saya bukan menjelekan orang Islam, tetapi oknum-oknum selalu yang membawa yang menjadi teroris itu muncul dari agama Islam, dan makanya orang-orang non-Islam ya selalu menjudge bahwa orang Islam itu agama yang teroris, ajarannya yang tidak toleran, ajaran intoleran dan sebagainya. Padahal mungkin faktanya tidak. Nah, orang-orang seperti ini harus selesaikan, bukan cuma tangkap oknum dan dihukum, tetapi harus menyelesaikan sampai akar-akarnya, sehingga agama Islam jadi baik lagi. Karena mereka muncul dari agama Islam. Perlu diselesaikan sampai akar-akarnya, sehingga orang tidak pikir bahwa agama Islam itu jelek, agama Islam itu yang produk yang menghasilkan teroris, agama Islam itu menghasilkan intoleran, dan agama Islam itu menghasilkan hal-hal yang berkaitan dengan negatif. Contoh, penutupan gereja di mana-mana rata-rata dari agama Islam, bukan dari agama lain. Pemubaran ibadah di mana-mana rata-rata dari agama Islam. Nah itu akhirnya Islam itu jadi jelek. Padahal itu oknum ya. Ajaran Islam sebenarnya baik,
Tetapi oknum-oknum seperti ini yang muncul dari agama Islam itu sendiri, ya akhirnya Islam itu jadi jelek bukan karena oknum dari luar, tetapi Islam itu sendiri yang menjelekkan Islam itu sendiri. Karena orang-orang seperti ini muncul dari Islam, agama Islam. Dan ini perlu diselesaikan dengan baik sehingga tidak terjadi lagi. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam waras, salam toleransi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Polisi udah menarget mereka? Enggak. Kita punya mekanisme untuk monitor dan menyaring. Dan sebagainya juga ada partisipasi dari beberapa pihak masyarakat yang melaporkan postingan dari orang-orang tertentu yang bernada mengancam seperti itu. Jadi kita punya sistem cara kerjanya, tapi di samping itu juga kita menerima banyak laporan dari masyarakat di media sosial gitu ya, bahwa ada akun-akun yang memposting ancaman ataupun kata-kata yang bernuansa teror. Ini ditangkapnya kapan Pak? Bervariasi dari tanggal 2 sampai tanggal 5. Bukan itu maksudnya postingan senada itu bisa dikatakan banyak Pak di media sosial Lebaran. Nah, penyidik yang akan menjawab nanti secara detail unsur-unsur yang dipenuhi. Mengambil yang ini, sementara ada juga yang lain yang memang malah berkeyakinan ini yang penting. Jangan bilang ada yang lain, nanti kalau ada yang lain kenapa nggak ditangkap kan gitu maksudnya kan. Nah, saya kira tidak begitu. Semua yang ditangkap oleh penyidik Densus 88 telah dipenuhi atau telah dalam tahap awal sudah memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum. Kemudian mengunggah narasi dan memberikan gambar atau sekarang biasanya digunakan seperti image atau emoticon yang menggambarkan bom ya terhadap foto ataupun sebuah postingan dari majalah atau media online yang kemudian merembet kepada komen-komen di bawahnya yang memberikan ancaman bom. Kemudian ada juga narasi yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan serangan langsung pada saat adanya kegiatan, dan ada juga yang memberikan ancaman berupa akan membakar tempat di mana kegiatan paus berlangsung. Dan yang terakhir ya, yang seperti kata-kata saya akan melakukan bom, saya adalah teroris, saya akan meledakkan diri, saya tunggu saja kabar dari saya dan seterusnya. Yang semuanya ini kita tahu setelah kita lakukan penyelidikan, masing-masing ini sedang didalami oleh petugas Densus dan Polda ataupun Polres setempat di mana peristiwa tersebut terjadi, apa motif dan latar belakangnya, sehingga nanti kita akan update kembali kepada rekan-rekan media setelah penyelidikan dan penyidikan terhadap para tersangka yang terlibat ini tuntas atau berjalan lebih lanjut. Demikian, memancing kegaduhan di internet atau di dunia maya ya, di media sosial dulu yang bersangkutan, sehingga kita langsung melakukan tindakan pencegahan ya, penangkapan di awal sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang penanganan atau penanggulangan terorisme yang memberikan kita mandat untuk melakukan pencegahan sedini mungkin, seawal mungkin setiap ancaman atau setiap serangan teror yang akan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Tadi kan mereka berencana untuk melakukan penyerangan, pembakaran gereja juga. Nah, waktu ditangkap itu ada ditemukan barang-barang mungkin mereka sudah merencanakan untuk aksi tersebut gitu, mempersiapkan gitu. Jadi ada di antaranya yang kita temukan barang-barang yang bersangkutan yang terkait dengan propaganda saja, yang terkait dengan propagandanya, seperti penggunaan logo-logo, ya, logo-logo, foto-foto, ya, kemudian kata-kata. Nah, bahan-bahan yang lain ini seperti saya sampaikan tadi, kita ini baru sangat dini, ya, karena Paus baru saja meninggalkan Indonesia, Jakarta. Jadi fokus kita terhadap keamanan situasi pada saat kunjungan itu lebih fokus. Kita akan lanjutkan sekarang penyelidikan dan penyidikan untuk menjawab salah satunya pertanyaan seperti yang Mbak bilang tadi. Logo-logo apa tuh Pak? Logo ISIS misalnya, ya, kemudian logo-logo
saya kira kita merujuk kepada tanda-tanda tertentu yang biasa digunakan oleh kelompok teror. Salah satunya misalnya bendera itu ya. Pak, dari kan ini kan disebutkan bahwa ini kan aktif di media sosial, Iya. berupa ancaman. Iya. Apakah udah dari hasil dari sejak penangkapan itu kan dari 2 September kemarin, Iya. apakah ditemukan terlibatan misalkan di grup-grup Telegram seperti yang kita tahu beberapa waktu belakangan teroris itu aktif, beberapa teroris yang ditangkap Densus juga aktif di grup-grup Telegram. Sejauh ini yang di media sosial yang diposting ini masih berupa akun individu. Ya, jadi bukan di akun atau bukan di dalam percakapan. Tapi nanti bisa kita kembangkan. Kita terlalu dini untuk menjawab semuanya nih sekarang karena masih ada penyelidikan dan penyidikan. Maksudnya dari pemeriksaan itu beberapa hari, apakah ini pertama baru dilakukan masing-masing atau sebelumnya terhadap media sosial mereka emang berisi ancaman terorisme? Tidak, jadi memang kita memonitor situasi baik di kelompok-kelompok teror atau jaringan ataupun di media sosial. Nah, yang kelompok media atau bukan kelompok ya, jadi yang postingan di media sosial ini sifatnya individual sementara. Itu baru mereka lakukan pertama kali atau Iya, sebelum-sebelumnya? iya. Oh, sebelum-sebelumnya belum pernah berarti? Bukan. Ancaman Jadi hukum. ini bukan orang yang sudah pernah ditarget gitu kan maksudnya kan ya? Maksudnya Atau orang yang udah pernah posting sebelumnya gitu. Iya, sebelumnya. Oh, sebelumnya belum pernah posting. Akun-akun baru nih. Oh, Ancaman hukumnya seperti apa, Pak? Apa? Ancaman hukumnya seperti apa? Nah, nanti saya kira itu penyidik nanti akan mengembangkan ya. Pertama tentu dengan keterlibatan Densus di dalam penanganan pasti undang-undang teror yang pertama akan kita terapkan. Thank you for the happy